Pak Ustadz Lapindo, Bapak Yusuf Martak, setiap ditagih obligornya mesti ngajak orang demo. Selalu berteriak, turunkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perjalanan demonstrasi kemarin, yakni aksi 411 yang dimotori oleh EPI dan PA212 dalam forum GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang mana tokoh sentralnya di sini diantaranya adalah Muhammad Yusuf Martak, Slamet Ma'arif, ya, dan lain-lain. Ada hal yang menarik daripada demonstrasi kemarin itu, banyak persepsi yang kemudian bermunculan di sana sini tentang apa sih agenda-agenda mereka ini dan siapa sebenarnya orang-orang di balik ini semua. Tentu mengundang pertanyaan bagi kita semua. Siapa sih ini Muhammad Yusuf Martak yang memang beberapa dekade ini begitu populer ya, sejak peristiwa ya GNPF. Dia pernah menjadi ketua GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI ya, dalam kasus penistaan agama Ahok dulu. Yang sebelumnya ternyata beliau ini terkait dengan Lapindo ya, sebuah musibah dulu yang terjadi di Lumpur Lapindo itu, karena dia adalah salah satu ya bos perusahaan ya yang diduga memiliki saham ya di Lapindo itu. Dan ada hal yang menarik dari seorang Habib yang kemudian mengupas siapa ini Muhammad Yusuf Martak dan apa sebenarnya agenda-agendanya yang begitu getol dia mengkonsolidasi umat Islam untuk melakukan demonstrasi hampir di setiap saat. Ini tentu akan memberikan ya saluran informasi bagi publik Indonesia bahwa siapa sih ini Muhammad Yusuf Martak ya. Demikian pula ada seorang ibu-ibu ya yang memberikan ya informasi yang menurut saya ini cukup menohok ya terhadap Muhammad Yusuf Martak ini, yang kemudian memberi sindiran ya terhadap beliau dalam kasus Lapindo itu. Kita coba simak ya penyampaian daripada ibu-ibu ini yang menurut saya cukup menohok ya terhadap Muhammad Yusuf Martak ini. Mari kita simak. Pak Ustadz Lapindo, Bapak Yusuf Martak, setiap ditagih obligornya mesti ngajak orang demo. Selalu berteriak, turunkan Jokowi, ya ta? Bayar, lanjutkan Pak Jokowi, lanjutkan Bu Sri Mulyani, tagih Yusuf Martak dan kawan-kawan semuanya, jangan kasih kendor di negara ini. Ya, apa yang disampaikan daripada ibu tadi ini betul-betul ya cukup menohok ya bagi Muhammad Yusuf Martak, bagaimana beliau mengaitkan ya bahwa Muhammad Yusuf Martak ini ya punya hubungan ya dengan peristiwa Lumpur Lapindo beberapa tahun yang silam, dan sepertinya urusan itu belum tuntas ya. Kemudian ada lagi yang menarik ya, berita dari media ya, salah seorang Habib juga memberikan komentar pedas yang lagi-lagi memberi tamparan yang cukup menohok ya kepada Muhammad Yusuf Martak. Kita akan coba bacakan beritanya karena ini masih terkait dengan demonstrasi kemarin ya 411, yang mana kita tahu memang Muhammad Yusuf Martak ini adalah ya tokoh sentral ya di balik gerakan ini, dan dia memang yang menjadi garda terdepan dalam berbagai kesempatan konferensi pers maupun mengkonsolidasi ya kelompok-kelompok EPI maupun PA212. Kita akan coba membacakan seperti apa beritanya. Ini dari bentensulbar.com, Jumat 4 November 2022. Jadi masih relatif baru ya kemarin ini, ya pas ini saat aksi. Seorang Habib komentari demo 411, mereka cuma modal sorban.
ujungnya dukung Anies presiden biar utang Lapindo dituntaskan. Luar biasa ini, cukup menohok ini ya, cukup menohok. Bentengsulbar.com, Habib Sen Asegaf turut mengomentari rencana demo Akbar 411 dengan tema aksi bela rakyat Akbar yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR pada Jumat 4 November 2022 di Jakarta. Habib Asegaf mengaku malu dengan tingkah laku para tokoh yang mengatasnamakan sebagai GNPR. Ini mendekati Pilpres. Biasa budak-budak jalanan yang bertopeng agama mau atraksi di tengah jalan, berdalih demo membela rakyat dan mengatakan katanya ingin minta Jokowi mundur, kata Habib Sen Asegaf. Dia mengaku publik sudah paham siapa tokoh-tokoh di balik aksi demo yang temanya katanya itu saja dan tidak ada kreativitas, ya tidak kreatif katanya. Kita tahulah siapa sih penjual Islam jalanan ya kalau enggak gerombolan FPI, dan di situ juga lagi-lagi ada Yusuf Martak dari seorang direktur Lapindo, terus ada kasus sama negara katanya. Sekarang tiap saat demo saya aja bosen ya. Anda tidak punya kerjaan, Anda enggak usah lasok pakai telaga pegawai ulama ya. Anda bukan ulama kok katanya. Ia menyebut tokoh GNPR, terutama yang berasal dari etnis tertentu, hanya menjual agama demi kepentingan pribadinya. Ya. Saya malu melihat gerombolan ini. Rizik ini yang diwakili oleh Habib Muhammad Alatas ini, saya juga bingung. Habib ini apa sih ilmunya? Anda, ya, mereka cuma modal sorban. Saya sekalipun saya ini profesinya bukan ustadz, saya bisa takar ilmu Anda. Anda itu cuma modalnya sorban dan Habib terannya. Ia menyebut para Habib di GNPR itu telah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang benci dengan pemerintah. Anda nggak sadar, Anda itu dimanfaatkan oleh gerombolan non-Habib. Itu Yusuf Martak, Haikal Hasan, Nopel Bamukmin. Dan di situ juga ada katanya Ketua Persaudaraan Ulama Kiai Abdul Qohor dan mantan penasehat KPK Abdullah Hamahua. Hama ini dari KPK kok jadi kerdil sekarang ya, mau digiring-giring ikut untuk demo, nggak ada bobotnya, pungkasnya geram. Habib Sen menilai mereka semua itu cuma benalu di Indonesia ya, dan hanya menginginkan agar negeri ini jadi rusuh dan tak berpikir panjang soal kedamaian. Cuma benalu di negeri ini. Ada pula aktivis ya, Marwan Batubara serta Slamet Ma'arif pentolan 212. Nah, Slamet ini kita tahu lah mereka sudah berdagang semuanya. Mereka itu order demo teranya. Ia menuding sebenarnya ujung-ujungnya nanti demo akan dibelokkan isunya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI. Anda ini siapa? Anda tidak ada apa-apanya, Martak. Ya, Anda itu ini turun cuma ada yang bayar. Semua gerakan hanya mendompleng Islam. Tujuannya hanya cuma ingin melemahkan Jokowi. Ujungnya untuk mendukung Anies teranya. Anda ingin besok kalau Anies jadi presiden mungkin hutang Anda bisa dilunaskan, kasus Lapindo, atau mungkin Anda mau cari kekuasaan materi lagi. Jangan begitulah, sadar diri Anda tuh tinggal di negeri ini sudah baik menampung saya. Saya bicara bukannya saya rasis, saya yang punya saraf malu lihat tingkah laku mereka, tutupnya. Apa yang disampaikan oleh Habib ini memang betul-betul cukup menohok ya bagi Yusuf Martak ya, bagaimana dia mengurai riwayat ya. Begitu pula agenda yang sepertinya terselubung ya. Dan saya kira bahwa Habib ini berhak untuk kemudian memberikan analisis dan kajian, dan tentu mereka Habib ini punya dasar dan data yang terkait dengan itu, dan memang Habib ini terkenal kritis terhadap kelompok-kelompok yang memang selalu menjadikan agama sebagai isu untuk kemudian merondong kekuasaan. Kita salut terhadap Habib-Habib seperti ini yang kemudian mau membongkar, yang mau membuka secara terang siapa mereka-mereka ini dan apa agenda-agenda di balik gerakan-gerakan yang hampir setiap saat ya menciptakan demonstrasi yang hanya akan menghambat proses-proses pembangunan di negara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.